Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Hamka Muda, perkenalkan nama saya Nurul Laili dengan NIM 2307025004 yang merupakan mahasiswi program studi perbankan syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dalam video kali ini, saya akan membawakan pembahasan tentang kebijakan moneter dalam ekonomi Islam yang merupakan tugas akhir dari mata kuliah Ekonomi Makro Islam dengan dosen pengampu Ibu Dr. Gusniarti MA. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke dalam pembahasannya. Sebelum masuk ke pembahasan kasus, terlebih dahulu saya akan menjelaskan secara umum mengenai kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Kebijakan moneter pada dasarnya adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dan menjaga stabilitas perekonomian. Tujuannya adalah agar perekonomian berjalan secara seimbang, tidak mengalami inflasi yang berlebihan, serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam ekonomi Islam, kebijakan moneter tidak hanya berorientasi pada stabilitas ekonomi semata, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai syariah, seperti keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umat. Islam memandang uang bukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan, melainkan sebagai alat tukar yang harus beredar dan digunakan untuk aktivitas produktif. Oleh karena itu, kebijakan moneter dalam Islam tidak berbasis pada instrumen suku bunga, melainkan diarahkan untuk mendorong kegiatan ekonomi real, mencegah penimbunan harta, serta memastikan distribusi kekayaan yang adil. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan moneter dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur dari angka-angka makroekonomi, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, kebijakan moneter seringkali dihadapkan pada tantangan ekonomi global dan domestik. Ketika perekonomian mengalami perlambatan, pemerintah biasanya mengambil kebijakan yang bersifat ekspansif untuk menjaga stabilitas ekonomi. Salah satunya kebijakan tersebut adalah penempatan dana pemerintah ke sektor perbankan yang menjadi fokus pembahasan dalam kasus yang saya analisis. Dari perspektif ekonomi makro Islam, penempatan dana 200 triliun rupiah ini dapat dikategorikan sebagai kebijakan moneter ekspansif karena bertujuan menambah likuiditas guna mendorong aktivitas ekonomi. Secara konsep, kebijakan ini tidak bertentangan dengan ekonomi Islam selama dana tersebut itu tidak digunakan dalam praktik yang mengandung riba, disalurkan ke sektor produktif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Jika dana tersebut disalurkan secara optimal ke sektor usaha, khususnya UMKM dan sektor ekonomi halal, maka dampak makroekonominya dapat terlihat melalui meningkatnya produksi barang dan jasa, terbukanya lapangan kerja, meningkatnya pendapatan masyarakat, serta meningkatnya konsumsi dan investasi. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, maka daya beli akan naik dan pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkelanjutan. Namun, jika dana hanya mengendap di bank dan tidak disalurkan secara produktif, maka tujuan kebijakan moneter dalam Islam belum tercapai. Islam menekankan bahwa harta tidak boleh berputar di kalangan tertentu saja, tetapi harus mengalir dan memberikan manfaat bagi banyak pihak. Kasus yang dianalisis dalam video ini adalah penempatan dana pemerintah sebesar 200 triliun rupiah ke bank-bank nasional, terutama bank BUMN. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memperkuat likuiditas perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta mendorong penyaluran pembiayaan atau kredit ke sektor real. Melalui kebijakan ini, diharapkan bank memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menyalurkan dana kepada dunia usaha dan masyarakat sehingga perekonomian dapat bergerak lebih aktif. Namun, dalam artikel yang dibahas juga dijelaskan bahwa kebijakan ini tidak otomatis menjamin dana akan langsung mengalir ke sektor real. Bank tetap harus mempertimbangkan risiko pembiayaan, kondisi dunia usaha, serta permintaan kredit yang belum sepenuhnya pulih. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting dalam perspektif ekonomi Islam, yaitu apakah kebijakan ini sudah benar-benar sejalan dengan tujuan kebijakan moneter Islam?
Dalam ekonomi Islam, kebijakan moneter tidak hanya dinilai dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi syariah dan etika. Pertama, larangan riba yang menegaskan bahwa penyaluran dana seharusnya dilakukan melalui mekanisme pembiayaan syariah, bukan berbasis bunga. Yang kedua, keadilan sosial, di mana kebijakan ekonomi tidak boleh hanya menguntungkan lembaga keuangan, tetapi juga harus memberikan akses yang adil bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat luas. Yang ketiga, maslahat umum, yaitu kebijakan harus membawa manfaat nyata bagi umat, bukan sekedar menjaga stabilitas sektor keuangan. Dalam hal ini, peran perbankan syariah menjadi sangat penting agar kebijakan moneter benar-benar selaras dengan prinsip ekonomi Islam. Sebagai kesimpulan, penempatan dana pemerintah sebesar 200 triliun ke perbankan nasional merupakan kebijakan moneter yang bertujuan menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan. Secara konsep, kebijakan ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam karena bertujuan memperkuat perekonomian dan mendukung aktivitas ekonomi real. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada sejauh mana dana tersebut disalurkan ke sektor produktif dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Berdasarkan analisis tersebut, dapat beberapa rekomendasi dalam perspektif ekonomi Islam, yaitu pemerintah perlu memastikan dana tidak hanya memperkuat likuiditas bank, tetapi juga mengalir ke sektor real, meningkatkan peran dan porsi perbankan syariah dalam penyaluran dana pemerintah, serta mengarahkan pembiayaan ke sektor produktif, halal, dan berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan moneter tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga benar-benar mewujudkan kesejahteraan umat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.